Kenapa sampai sesegera mungkin melakukan pembahasan dan pengesahan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual yang sebenarnya itu sudah lama ya dibahas di DPR gitu, tetapi selalu mengalami masalah di mana RUU itu hanya dibahas tapi tidak ada tindak lanjutnya. Yang pertama itulah dari segi pertama itu adalah dari segi filosofis, di mana di konstitusi kita negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa ada perlakuan yang berbeda sebagaimana yang tercantum di dalam asas equality before the law itu, di mana di situ itu tidak ada perbedaan antara perempuan, mau dia laki-laki, mau dia anak, mau dia orang dewasa, lansia dan lain sebagainya, gendernya seperti apapun, jenis kelaminnya seperti apapun, tidak ada perlakuan diskriminatif dalam memberikan perlindungan hukum gitu, semuanya sama di muka hukum. Terus yang kedua adalah dari segi sosiologisnya, bahwa sebagaimana kita ketahui sebenarnya dari seluruh yang ada di Indonesia itu sebenarnya menganut itu ya, paham patriarki itu, di mana perempuan selalu dianggap sebagai warga kelas 2 gitu. Hal ini yang menjadi karena perempuan dianggap sebagai warga negara kelas 2 gitu, itu yang melanggengkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan itu semakin hari semakin meningkat gitu. Ada dua hal yang perlu dikritiki. Kenapa sampai angka kasus kekerasan terhadap perempuan itu semakin hari semakin meningkat gitu, berdasarkan data-data dari berbagai lembaga layanan gitu. Yang pertama itu adalah muncul kesadaran masyarakat itu yang semakin meningkat ya gitu, bahwa masyarakat punya kepedulian kalau misalnya ada kasus kekerasan terhadap perempuan, mereka segera memproseskan kasus itu untuk dilaporkan ke kepolisian gitu. Tapi di sisi lain, bahwa kenapa sampai angka kasus kekerasan terhadap perempuan itu meningkat, berarti perlu dipertanyakan juga dong angka kesadaran hukum masyarakatnya. Padahal sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menimbulkan sebuah masalah hukum, terus kenapa sampai mereka tetap melakukan kekerasan terhadap perempuan? Dari situ kan bisa menimbulkan sebuah pertanyaan lebih lanjut. Mungkinkah karena misalnya para pelaku-pelaku itu menganggap bahwa kalau melakukan kekerasan terhadap perempuan itu ya mudah, karena memang tidak ada aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan gitu, dan itu yang menyebabkan adanya kekosongan hukum pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu, banyak kekosongan hukumnya gitu. Walaupun sebagaimana kita ketahui itu sebenarnya sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana gitu, di situ sudah mencantumkan terkait dengan aturan pencabulan, pemerkosaan gitu, dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya, dan juga terhadap anak gitu. Dan khusus untuk anak sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana di dalam undang-undang itu sudah mengatur secara khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Dan kalau misalnya pun anak-anak yang menjadi pelaku pun, itu juga sudah ada undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi bagaimana dengan perempuan dewasa yang di atas 18 tahun kalau misalnya mengalami masalah hukum? Kalau itu terjadi di dalam lingkup rumah tangga, itu sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Di situ misalnya orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya gitu, atau misalnya terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga gitu, misalnya PRT atau misalnya driver atau apapun itu yang bekerja di area lingkup rumah tangga ya gitu. Tapi bagaimana dengan persoalan perempuan dewasa yang tidak berada dalam dalam kategori itu gitu. Banyak saat ini itu misalnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu yang terjadi misalnya di lingkungan kampus, sekolah gitu. Kalau sekolah tadi sudah ada undang-undang perlindungan anak, lingkungan kampus, tempat kerja, lingkungan area publik pun sudah ada juga itu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Itu kan kalaupun kasus-kasus itu dibawa ke sebuah proses peradilan, itu di situ tuh ada kekosongan hukumnya di situ. Bisa sih misalnya terkait dengan pasal pencabulan saja, tapi yang menjadi persoalan itu sejauh mana pasal pencabulan itu bisa mengakomodir persoalan perempuan yang mengalami kekerasan di ruang publik itu, atau misalnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di
kampus misalnya, atau misalnya perempuan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tempat kerja gitu. Itu kan menjadi sebuah catatan tersendiri gitu. Makanya sangat diperlukan mendorong agar segera dibahas dan segera disahkan RUU penghapusan kekerasan seksual itu, karena di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu sangat itu sudah sangat full gitu ya, udah sangat mengakomodir terkait dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan gitu di situ. Dan di situ itu salah satu kelebihan di RUU penghapusan kekerasan seksual itu, karena ada berkaitan upaya restitusinya juga di situ, ada proses rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual juga gitu. Jadi ya kita punya kewajiban untuk mendorong kepada pemerintah dan juga kepada legislatif untuk segera melakukan pengesahan dan juga supaya segera melakukan dan mendorong supaya mereka segera melakukan membahas dan juga melakukan pengesahan terhadap RUU PKS itu. Sekian.